Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Kety di channel YouTube-nya SMK Bisma Kersana Official. Seperti pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan mempelajari matematika, yaitu khususnya adalah limit fungsi di kelas 12. Nah, kita ulang lagi tentang kompetensi dasarnya. Ibu ingatkan lagi, yaitu kalian eh, harus mencapai bisa menjelaskan apa itu limit fungsi aljabar. Fungsi aljabar itu apa aja, yaitu fungsi polinom dan fungsi rasional. Nah, kalian juga harus bisa menentukan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Eksistensi di sini adalah nilai si limit fungsi tersebut, gitu ya. Nah, untuk keterampilannya, kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, itu target yang akan kita capai di akhir pembelajaran. Oke, berlanjut ke peta konsep, karena kemarin di pertemuan sebelumnya Ibu belum jelaskan, berikut Ibu jelaskan peta konsepnya, yaitu limit fungsi aljabar itu meliputi yang pertama adalah limit fungsi dari pengertiannya, dari nilainya, dan dari untuk pendekatan X menuju tak hingga. Yang kedua adalah teorema limit. Nah, teorema limit ini nanti akan berisi sifat-sifat limit. Kalian bisa menghitung nilai limit dengan memperhatikan sifat-sifat yang dimiliki oleh limit. Yang ketiga yaitu menentukan nilai limit dengan aljabar, yaitu kemarin kan sudah Ibu jelaskan mengenai bentuk tak tentu. Nah, di sini ya. Sedangkan metode penyelesaiannya itu untuk bentuk tak tentu, kita punya 3 metode yaitu substitusi, faktorisasi, dan perkalian sekawan. Oke, apa sih limit? Limit itu bisa diartikan sebagai pendekatan. Kalau secara umum, limit fungsi f(x) itu adalah suatu nilai yang didekati, ya, ada kata didekati oleh fungsi f(x) jika x-nya mendekati suatu nilai tertentu. Misalnya, untuk x mendekati A, maka fx-nya mendekati L. Ini kita tulisnya seperti ini. Limit X mendekati A. Jadi anak panah ini kita baca sebagai limit untuk X mendekati A. Fx-nya akan mendekati L. Nah, si L ini adalah nilai limitnya. Jadi cara bacanya untuk notasi seperti ini kita baca limit Fx sama dengan L untuk X mendekati A. Oke. Mari kita akan selidiki nilai limit dari fungsi x kuadrat min 1 per x min 1 jika x-nya mendekati 1. Nah, nilai x yang akan kita dekati yaitu kita dekati dari sebelah kirinya 1, yaitu adalah nilai 0 dan min 1, boleh kalian ambil juga min 2, atau dan dari sebelah kanan, yaitu sebelah kanannya 1, ada angka 2, angka 3, dan seterusnya. Nah, kita lihat dari grafiknya. Ketika x-nya min 1, kita masukkan min 1, berarti min 1 dikuadratkan kan 1. 1 minus 1, 0 ya. Di sini min 1, min 1, berarti min 2. 0 per min 2, hasilnya sama dengan 0. Begitu juga untuk x-nya sama dengan 0, berarti 0 kuadrat dikurangi 1. Berarti kan min 1. 0 dikurangi 1. Min 1 hasilnya min 1 dibagi min 1 sama dengan 1. Nah, begitu juga untuk 2. X-nya sama dengan 2, hasilnya 3, fx-nya. Ketika x-nya sama dengan 3, fx-nya bernilai 4. Nah, berapa harusnya kalau x-nya bernilai 1? Gitu ya. Nah, kita lihat dari sini, karena limit artinya pendekatan, maka kita harus mendekati dari kiri dan dari kanan. Kalian lihat, ada angka yang berurutan.
selisihnya 1 ya di sini, min 1 ke 0, 0 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 3. Nah, di sini juga berurutan. Berurutan selisihnya sama. 0 ke 1 selisihnya 1, 3 ke 4 selisihnya 1. Berarti di sini harus selisihnya antara 1 dan 3 selisihnya 1 ya. Berarti harusnya berapa nilainya? 0, 1, titik, titik, 3, 4. Harusnya kan 2. Nah, kita lihat dari grafiknya, ini adalah suatu garis lurus. Nah, ya, selisihnya sama. 1, 1, 1 gitu ya. Nah, berarti nilai limit fx, x kuadrat min 1 per x min 1 hasilnya sama dengan 2. Nah, bagaimana cara mengerjakannya dengan menggunakan limit? Nah, di sini nanti kita lihat di pengerjaan metode penyelesaian yang terakhir, yaitu menggunakan faktorisasi. Di sini Ibu tampilkan terlebih dahulu, yaitu x kuadrat min 1, Ibu pecah jadi x min 1, x plus 1. Kalau dikalikan kan x kali x kuadrat. Min 1 kali x jadinya min x. 1 kali x berarti x. Min x sama x hasilnya 0. Terus min 1 kali plus 1 hasilnya adalah min 1. Berarti x kuadrat min 1 gitu ya. Di sini per x min 1. Nah, sekarang kalian lihat, ini kan atas ada x min 1, bawah ada x min 1 sebagai pembilang dan penyebut. Maka dapat kita bagi kan hasilnya 1 ya. Berarti jadi limit x mendekati 1, x plus 1. Hasilnya berapa? Kita inputkan nilai x-nya. X-nya mendekati 1, kita gantikan. X-nya menjadi angka 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kita lihat. Untuk contoh yang lain, yaitu fx-nya sama dengan 1 per x min 3. Nah, dari sini kita lihat. Apakah ada keberaturan seperti sebelumnya? Di sini kan ada keberaturan ya. Selisihnya sama. Nah, selisihnya sama. 1, 1, 1, 1 gitu ya. Nah, kita lihat di video yang slide yang berikutnya. Untuk x-nya mendekati 3, kita lihat dari kiri. Apakah sama selisihnya dengan dari kanan? Dari kiri, ketika x-nya sama dengan 2, maka nilainya 1 per 2 minus 3. Sama dengan 1 per min 1. Hasilnya min 1. Kalau x-nya 2,5, hasilnya min 2. 2,8 hasilnya min 5. Nah, di sini apakah ada keberaturan? Tidak ya. Sekarang kita lihat dari kanan. Ketika x-nya 4, berarti 1 per 4 min 3. 4 min 3 itu kan 1, berarti 1 per 1. Nah, berarti di sini fx-nya bernilai 1. Ketika x-nya 3,5, fx-nya bernilai 2. Nah, dan seterusnya, apakah dilihat ada keberaturan? Tidak, maka dapat kita simpulkan nilai limit fungsi fx1 per x min 3 itu tidak punya nilai limit. Artinya eksistensinya tidak ada gitu ya. Nah, oke. Kalau didekati dari kiri, kita lihat ini akan membesar terus nilai negatifnya, yaitu akan mendekati negatif tak hingga ketika dari kiri. Sedangkan dari kanan, kita lihat ini positifnya juga akan membesar terus ya. Ini akan menjadi fx-nya adalah tak hingga. Makanya nilai limit fungsinya tidak ada gitu ya. Karena tidak sama. Nah, di video sebelumnya atau slide sebelumnya, itu kita lihat kalau berurutan dari kiri ini berarti akan mendekati 2, 0, 1 berurutan habis 1 harusnya adalah 2. Sedangkan dari kanan juga akan menghasilkan 2. Kalau berurutan dari 4, 3, turun lagi 1 lagi adalah 2. Berarti didekati dari kiri nilainya 2, didekati dari kanan nilainya 2. Makanya karena nilainya sama-sama 2,
limit x kuadrat min 1 per x min 1 punya nilai limit fungsi yaitu bernilai 2. Nah, seperti itu. Sudah paham? Baik, kita lanjutkan. Nah, ya, dapat disimpulkan bahwa limit fx tidak ada untuk x-nya mendekati 3. Oke. Atau disebutnya divergen. Divergen ya. Oke. Oke. Bagaimana kalau x-nya mendekati tak hingga? Nah, kita lihat. Untuk fungsi fx sama dengan 1 plus 1 per x. Untuk x-nya mendekati tak hingga. Berarti 1 dibagi banyak gitu kan. Berarti kalau gitu mendekati 0 ya nilainya. Berarti 1 plus mendekati 0. Hasilnya adalah 1. Nah, kita lihat nih. Kalau x-nya 100. Nah, berarti 1 dibagi 100 kan 0,01. Ya, berarti 1 ditambah 0,01 hasilnya. Nih, kalau x-nya diganti 1000 berarti 1 ditambah 1 per 1000. 1 per 1000 kan 0,001. Berarti hasil fx-nya 1,001. Dan seterusnya. Nah, dari sini ini kan mengecil hingga ketemu mendekati 1 untuk x-nya menuju tak hingga. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan bahwa limit x menuju tak hingga untuk fungsi fx-nya adalah 1 plus 1 per x, yaitu bernilai 1. Maka makin dekat dengan 1 ya fx-nya. Oke. Kita lihat kemarin, masih ingat tentang nilai tentu dan nilai tak tentu? Ibu jabarkan di sini kalau bentuknya suatu nilai A per B, misalnya 2 per 3. Nah, itu Ibu simbolkan sebagai sebuah bilangan. Bilangannya asli gitu ya. Tuh. Oke, kalau 0 per K, 0 per 2 misalnya hasilnya 0. 0 per 100 ya hasilnya 0 gitu ya. Kalau K per 0 misalnya 3 per 0 hasilnya tak hingga. Misalnya 100 per 0 juga tak hingga. Jadi kalau bawahnya 0 adalah tak hingga. Ketika kalian sudah memasukkan nilai limit. Nah, kalau tak hingga per suatu nilai hasilnya adalah 0. Suatu nilai dibagi tak hingga, itu hasilnya adalah tak hingga. Misalnya 100 dibagi tak hingga, hasilnya tak hingga. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya tak hingga ditambah tak hingga, hasilnya tak hingga. Seperti yang Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya. Makin ke atas grafiknya, ditambah makin ke atas grafiknya berarti makin ke atas. Positif ditambah positif, makin positif. Nah, sekarang kalau tak hingga dikalikan sesuatu bilangan, misalnya 3 atau 100, berarti hasilnya tetap tak hingga, makin besar lagi tak hingganya itu. Nah, begitu juga untuk sebaliknya ya, ini penulisannya. Nah, K itu adalah dengan keterangan K-nya bilangan asli. Ini kita simbolkan sebagai tak hingga. Nah, kalau sudah ada nilai tentu, maka juga ada nilai tak tentu di dalam limit. Nah, di sini keterangannya di dalam limit. 0 pangkat 0. Nah, ini adalah bentuk tak tentu. Kalau 1 pangkat 0 nilainya 1. Kalau 2 pangkat 0 nilainya 1. 100 pangkat 0 nilainya 1 gitu ya. Tapi kalau 0 pangkat 0 itu bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu lainnya apa? Kemarin sudah Ibu jabarkan yaitu 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan tak hingga min tak hingga. Oke, berikutnya kita mengarah ke teorema limit, yaitu tentang sifat-sifat yang akan kita gunakan dalam menghitung nilai limit.
Oke, di sini Ibu jabarkan teorema limit pertama, yaitu jika f(x) suatu fungsi, gx juga adalah suatu fungsi, dan k-nya adalah konstanta atau suatu bilangan, maka kalau limit f(x) ditambah gx untuk x mendekati a, di sini bisa kita pecah nih. Jadi limit f(x) sendiri untuk x mendekati a, ditambahkan limit gx sendiri untuk x mendekati a. Nah, begitu juga untuk pengurangan, yaitu kita sendiri-sendiri limit fx sendiri dikurangi limit gx sendiri. Perkalian juga sama. Limit fx dikali gx itu sama dengan limit fx sendiri dikalikan limit gx. Nah, pembagian juga sama. Selanjutnya untuk limit k dikalikan fx, berarti suatu fungsi dikalikan sebuah bilangan, ini k-nya bilangan tersebut itu bisa keluar dulu. Jadi k dikalikan, kita menghitung limit fx. Itu ya. Sedangkan untuk pangkat, pangkatnya juga sama bisa keluar. Nah, untuk bentuk akar ini juga sama bisa keluar karena bentuk akar juga merupakan bentuk pangkat. Tuh, dengan syaratnya limit x mendekati a untuk fungsi fx bernilai positif atau sama dengan 0. Kenapa? Karena syarat di dalam akar nilainya harus positif atau sama dengan 0. Nah, mari kita lihat satu-satu contohnya. Sekarang limit x mendekati a untuk suatu fungsi k, nilainya adalah k. Jadi, ini adalah fungsi konstan, ya. Contoh, limit x mendekati 8 untuk fungsinya adalah 7, maka nilainya 7. Kalau x-nya mendekati 100, gimana, Bu? Sama untuk fungsi konstan 7, maka nilainya juga tetap 7. Jadi apapun x-nya mendekati berapapun, karena dia fungsi konstan selalu mendatar gini ya, maka nilainya adalah si fungsi tersebut. Nah, konstan itu suatu bilangan gitu ya. Oke. Seperti contohnya ini, limit untuk fungsinya 5, x-nya mendekati 0, maka nilai limitnya adalah 5. Gitu. Oke, kita lanjutkan di teorema yang kedua, yaitu limit x mendekati a untuk suatu fungsi fx-nya sama dengan x, yaitu nilai limitnya sama dengan a. Kita lihat di sini, x-nya diganti dengan a. Nah, contohnya seperti ini. Oke ya. Ketika x-nya mendekati min 2, limit x berapa? Berarti, mendekati min 2. Ini juga sama. Ketika limit fungsinya sama dengan x, berarti untuk x mendekati 0, maka nilai limitnya sama dengan 0. Nah, oke. Untuk teorema yang ketiga, yaitu suatu limit x mendekati a, k kali x. Tadi seperti ini ya, seperti sifat sebelumnya. Nanti k-nya bisa keluar. Nah, jadi limit x mendekati a untuk fungsi x, yaitu x mendekati a, apa ini? Nilai limitnya adalah a, berarti k dikalikan a. Jadi segini nilainya a, nah gitu ya. Oke, contohnya. Nah, seperti ini. Jika limit fungsi 3x untuk x-nya mendekati min 2, berarti 3-nya bisa keluar ya. Berarti ini Ibu tulis 3 kali limit x mendekati min 2 untuk fungsi fx. Hasilnya adalah 3 kali min 2, min 6. Oke. Yang keempat, yaitu untuk limit x mendekati tak hingga k per x pangkat n. Nah,
Tak hingga dipangkatkan N, berarti kan tak hingga gitu ya. K dibagi tak hingga, nilainya berapa tadi? 0. Ya, contohnya. Seperti itu. Nah, ini yang teorema kelima. Tadi yang Ibu jelaskan. Kalau limit X mendekati A, fx ditambah Gx, maka akan jumlahkan sendiri-sendiri. Begitu juga untuk pengurangannya. Contohnya, limit X mendekati 2 untuk fungsi 3X plus 6. 3X ini bisa Ibu simbolkan sebagai fungsi fx dan 6 fungsi konstan untuk fungsi gx. Berarti kalau dari teorema yang kelima ini, maka bisa kita tulis limit 3x untuk x mendekati 2 ditambahkan limit 6 untuk x mendekati 2. Gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Berarti 3-nya karena konstanta, ini bisa keluar. Dari 3 dikalikan limit X mendekati 2 ditambah limit 6 untuk X mendekati 2. Oke. 2, 3 kali 2 ditambahkan 6. Ya, konstanta tadi. Ya, 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, contoh yang pengurangan sama, berarti ini jadi limit 4x untuk x-nya mendekati 0 dikurangi limit 7 untuk x mendekati 0. Seperti ini. Lalu ada konstanta di sini, bisa ke luar. Berarti 4 dikalikan limit x mendekati 0 untuk fungsi fx dikurangi limit 7. Limit 7 untuk x mendekati 0 kan nilainya 7 ya. Nah, ini berarti nilainya kan berapa? Limit x untuk x-nya mendekati 0. Berarti nilainya adalah 0. 4 kali 0 dikurangi 7. Hasilnya minus 7. Oke, teorema yang keenam. Di sini ada perkalian dua buah fungsi. Berarti tadi kan dilimitkan dulu, baru masing-masing baru dikalikan nilai limitnya. Nah, contoh. Oke, limit x kuadrat untuk x mendekati 2. X kuadrat kan berarti x kali x ya. Oke, berarti sendiri-sendiri. Ini sebagai fx, ini sebagai x. Berarti limit x untuk x mendekati 2 dikalikan limit x untuk x mendekati 2. Nah, seperti ini. Hasilnya, nilai limitnya kan 2. Ini juga 2. Hasilnya sama dengan 4. Contoh. Berarti kalau seperti ini kan berarti limit 4x untuk x mendekati 1 dikalikan limit 7x untuk x mendekati 1. Nah, seperti ini. 4-nya keluar karena dia konstanta ya, perkalian dengan konstanta. 7-nya juga keluar. Limit x untuk x mendekati 1 berarti kan nilainya sama dengan 1. Berarti 4 dikali 1 dikali 7 dikali 1. Oke, hasilnya 4 kali 7, 28. Nah, teorema yang ketujuh, yaitu tentang pembagian. Sama ya, kalau pembagian, perkalian, pengurangan, dan penambahan bisa dikerjakan nilai limitnya sendiri-sendiri. Oke, seperti ini. Berarti ini limit x mendekati 1 untuk x. Limit fungsi x minus 1 untuk x mendekati 4. Di sisi bawahnya adalah limit fungsi x min 3 untuk x mendekati 4. Jadi kita inputkan 4 minus 1 per 4 min 3 sama dengan 3. Nah, teorema yang ke-8 yaitu tentang perpangkatan. Berarti dilimitkan dulu baru dipangkatkan.
Kita lihat contohnya. Limit X mendekati 3 untuk fungsi 2X min 1 pangkat 3. Berarti ini jadi pangkatnya di luar limitnya. Berarti limit X mendekati 3 untuk fungsi 2X min 1 baru dipangkatkan 3. Limitnya berapa ini nilainya? Ganti saja X-nya dengan 3. 2 kali 3 minus 1. 2 kali 3, 6. Minus 1, 5. 5 pangkat 3, 125. Nah, seperti itu contoh yang sudah Ibu berikan. Berikut ada soal-soal latihan. Oke. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan 4, ada 5, 6, 7, dan 8. Nah, silakan kalian coba untuk coba kerjakan sesuai dengan teorema limit tadi atau sifat-sifat limit yang sudah Ibu contohkan. Nah, di pertemuan berikutnya akan Ibu perlihatkan juga bagaimana apakah sudah cocok dengan jawaban kalian atau belum tentang soal latihan ini. Dan kita akan juga melanjutkan materinya di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang identifikasi metode penyelesaian. Gitu ya. Oke, sekian dulu pertemuan pada hari ini. Silakan dikerjakan soal-soal latihannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan di kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Oke. Sekian untuk pertemuan hari ini ya. Ibu akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.